Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Nama aku Rahmani Mefroljana. Di video kali ini tuh aku pengen bahas tentang autobiografi. Mungkin udah banyak nih di antara kalian yang sering dengar tentang autobiografi atau bahkan udah pernah disuruh nulis. Tapi sebenarnya kalian tuh masih bingung, autobiografi tuh apa sih? Tujuan kita nulisnya tuh buat apa sih? Dan bedanya sama biografi tuh apa? Kan sama-sama ada grafinya. Terus kalian juga bingung gimana sih cara nulis autobiografi yang benar? Nah, semuanya bakal aku bahas di sini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, jangan skip videonya ya dan nonton terus sampai habis. Autobiografi adalah tulisan yang di dalamnya berisi tentang riwayat hidup seseorang, pengalaman, serta perjalanan hidup seseorang dari ia kecil hingga saat ini. Nah, ternyata autobiografi ini juga mempunyai tujuan loh. Tujuan yang pertama, untuk memperkenalkan diri kita secara mendetail kepada orang lain. Jadi biasanya kan kita disuruh bikin autobiografi itu di sekolah kan sama guru-guru kita, terutama guru BK nih. Nah, maksudnya itu supaya guru-guru kita itu bisa mengenali pribadi kita dengan baik. Nah, tujuan yang kedua itu untuk memberikan gambaran, pelajaran, serta kisah-kisah inspiratif yang pernah kita alami kepada orang lain. Mungkin kita menganggapnya pengalaman hidup kita tuh biasa aja ya, tapi menurut orang lain mungkin gak seperti itu nih. Bisa aja orang lain itu menganggap pengalaman hidup kita itu sebuah inspirasi untuk orang tersebut bisa bergerak lebih maju. Dan tujuan yang ketiga atau tujuan yang terakhir itu adalah sebagai pencitraan dari seseorang. Jadi kalau misalkan di autobiografi ini kan kita bisa aja nih nulis apa aja tentang pengalaman hidup kita, termasuk yang bagus-bagus. Jadi kalau misalkan dibaca orang nih, kesannya kayak wah, nih orang keren gitu ya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis autobiografi. Yang pertama itu ada autobiografi fiksi. Nah, biasanya autobiografi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah novel yang di dalamnya terdapat tokoh fiksi dan seolah-olah tokoh fiksi ini tuh membuat autobiografinya sendiri gitu. Yang kedua ada autobiografi palsu. Jadi di autobiografi ini itu menggambarkan seorang pengarang yang dalam hidupnya itu selalu mengalami kesulitan ataupun masalah dan seakan-akan kayak orang tersebut tuh selalu aja menderita. Yang ketiga itu ada autobiografi sebagai rezim dari totalitarianisme. Jadi autobiografi ini dipergunakan untuk salah satu korban rezim totaliter yang mempunyai kemampuan untuk mengkritik dari berdasarkan apa yang sudah dia alami. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada autobiografi tidak terkenal. Nah, autobiografi ini biasanya dibuat oleh orang-orang yang memang hanya masyarakat biasa yang tidak terkenal gitu. Dan biasanya autobiografi ini tuh adanya di blog-blog yang ada di internet. Dan yang selanjutnya itu ada struktur dari autobiografi. Yang pertama itu ada latar belakang keluarga. Nah, kalau misalkan latar belakang keluarga itu berisi tentang ayah, ibu, tanggal lahir kalian, di mana kalian tinggal, dan pokoknya serba-serbi yang meriwayatkan keluarga kalian. Yang kedua itu ada latar belakang pendidikan. Pokoknya latar belakang pendidikan ini berisi tentang riwayat pendidikan kalian. Yang ketiga itu ada latar belakang prestasi. Nah, latar belakang prestasi ini berisi tentang prestasi apa saja yang telah kalian capai selama kalian hidup. Nah, yang terakhir itu ada latar belakang pekerjaan dan latar belakang hasil kerja. Kalau misalkan latar belakang pekerjaan ini tuh pekerjaan apa yang memang sedang kalian geluti saat ini dan sudah menghasilkan apa saja gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih usia sekolah atau kuliah gitu ya, kalau misalkan nggak ada pun nggak ditulis itu nggak apa-apa. Nah, itu tadi penjelasan tentang autobiografi. Semoga nantinya ketika kalian disuruh menuliskan autobiografi, kalian bisa menuliskannya dengan benar. Dan semoga info yang aku berikan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.